Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman mahasiswa di mata kuliah perpindahan panas, konveksi, dan alat penukar kalor. Nah, kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai viscous flow ya, maka pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai aliran yang non viscous atau inviscid flow. Kemarin sudah kami singgung ya, sudah kita diskusikan bahwa ketika kita bicara mengenai non viscous flow, maka tentunya kita nggak akan bisa lepas, kita nggak akan bisa jauh dari apa yang disebut dengan gas ideal ya, karena di sini tentunya sudah diasumsikan bahwa gas atau fluida yang kita bahas itu adalah fluida yang pada kondisi ideal. Nah, ketika kita membahas aliran pada non viscous flow, nah di sini tentunya kita mau tidak mau harus bersentuhan dengan suatu persamaan. Yang ini tentunya teman-teman sudah sangat familiar ya, yaitu persamaan Bernoulli. Mengenai sejarahnya gimana? Nah, sekilas saja persamaan Bernoulli itu adalah suatu persamaan, salah satu bentuk persamaan kekekalan energi yang dia itu diturunkan dari persamaan Euler. Kalau masih ingat semua ya tentunya ya, persamaan Euler itu apa ya. Dan persamaan Bernoulli itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah pressure head, yang kedua adalah velocity head, dan yang ketiga adalah elevation head gitu ya. Jadi intinya energi yang terkandung pada aliran itu ada 3 kategori ini sebenarnya. Pressure head, velocity head, dan elevation head. Cuma masalahnya nanti antara suatu titik dengan titik yang lain itu ketiga jenis atau ketiga komponen ini berbeda-beda. Mungkin di titik pertama didominasi oleh pressure head-nya, kemudian yang kedua adalah velocity-nya, dan mungkin di titik yang ketiga itu didominasi oleh elevation head-nya. Nah, tetapi pada masing-masing titik 1, 2, 3 ini kalau dijumlahkan ketiga jenis head ini, maka nilainya harus sama ya, atau konstan. Nah, inilah yang kita sebut dengan kenapa kok persamaan Bernoulli itu adalah salah satu wujud dari hukum kekekalan energi. Sekarang kita lihat di persamaan berikut ini, di mana persamaan Bernoulli dinyatakan dalam P per rho ditambah 1/2 dikalikan dengan V kuadrat per GC itu sama dengan konstan gitu ya. Atau dalam bentuk lainnya bisa kita sebutkan dP dibagi dengan rho ditambah V dV per GC sama dengan 0 gitu. Kalau kita turunkan dari persamaan yang tadi itu, di mana rho di sini adalah densitas dengan satuan kilogram per meter kubik ya. Kemudian P itu adalah pressure atau tekanan dalam satuan Pascal. Kemudian yang ketiga itu adalah V itu adalah velocity atau kecepatan dengan satuan meter per sekon. Pada poin ini karena diasumsikan fluidanya ini mengalir pada bidang yang datar, tidak ada perbedaan elevation atau ketinggian, maka head elevation-nya di sini dinolkan. Jadi yang diperhitungkan hanya faktor dari tekanan dan faktor pengaruh dari kecepatan. Sehingga kalau kita tuliskan ya, di sini bisa teman-teman lihat di persamaan selanjutnya ini, gimana persamaan energinya. Nah, di sini I ditambah 1/2 GC dikalikan dengan V kuadrat ditambah Q, ini pada sebelah kiri dari tanda sama dengan ya, itu sama dengan I ditambah 1/2 GC kali V kuadrat ditambah WK, atau WK ini adalah work ya, kerja yang dihasilkan. Kemudian untuk Q itu adalah panasnya, panas yang dimunculkan. Dan di sini ada notasi 1 dan 2 ya, ada I1, ada I2 gitu kan. Itu notasi 1 dan 2 baik di V1 dan V2 itu 1 itu adalah kondisi pertama, bisa jadi kondisi input, sedangkan 2 itu bisa jadi kondisi outputnya. Dimana I tentunya sudah tahu semua ya, bahwa I itu adalah entalpi. Atau entalpi atau I itu sama dengan E ditambah dengan P dikalikan dengan V gitu ya. Di mana V itu adalah specific volume. Baik, kita lanjutkan mengenai gas ideal sendiri. Di sini teman-teman tentu masih ingat ya, ada suatu bilangan yang bilangan itu senilai dengan 8.314,5 Joule per kilogram mol Kelvin.
tentunya masih ingat semua bahwa itu adalah angka yang disepakati sebagai konstanta gas ideal. Nah, kalau kita lihat hubungan antara konstanta gas dengan tekanan, dengan rho dan T, maka kita bisa, atau kita tentu masih tahu hubungannya adalah P itu sama dengan rho dikalikan dengan R dikalikan dengan T. P itu adalah pressure-nya, kemudian rho itu adalah densitas, R itu tadi adalah konstanta gasnya, dan T adalah temperaturnya ya. Nah, seringkali salah satu kesalahan teman-teman dalam melakukan analisa itu adalah R-nya itu dimasukkan konstanta gas universal. Nah, disitulah salahnya. Jadi yang R di sini itu diperoleh dari konstanta gas universal dibagi dengan M, di mana M itu adalah berat molekul ya, atau molecular weight-nya. Jadi setelah ketemu dengan R-nya, misalnya R udara senilai 287 Joule per kilogram Kelvin, itu kita bisa menghitung berapa tekanannya yang muncul, pressure-nya berapa pada kondisi temperatur tertentu. Tentunya nanti antara densitas atau rho dan temperatur itu juga berkaitan ya, karena dia selalu berubah. Dan di sini teman-teman jangan melupakan tabel properties, baik itu properties udara maupun properties dari air atau water ya. Oke, selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai hubungan antara kondisi awal dan kondisi pada tertentu. Misalnya antara T0 dan T itu yang kita kaitkan dengan Mach number-nya atau angka Mach-nya itu seperti apa ya. Seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa T0 per T itu sama dengan 1 ditambah gamma dikurangi 1 per 2 dikalikan dengan M kuadrat ya. Dimana gamma itu adalah ratio of specific heat-nya atau CP per CV-nya. Kemudian M itu adalah Mach number-nya, di mana Mach number itu sama dengan V dibagi dengan A. Kemudian jika kita hubungan dengan yang lain, misalnya P0 per P-nya itu sama dengan 1 plus gamma kurangi 1 per 2 dikalikan dengan M kuadrat dipangkatkan gamma per gamma min 1. Jika rho 0 per rho itu sama dengan 1 ditambah gamma min 1 per 2 dikalikan dengan M kuadrat dipangkatkan 1 per gamma minus 1. Kemudian untuk nilai A sendiri atau alfa itu sama dengan akar gamma dikalikan GC dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Kemudian untuk gas ideal, jadi jika mengikuti gas ideal ya, maka nilai dari A-nya sendiri untuk udara itu senilai 20,045 akar T dalam satuan meter per sekon. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama ini. Jadi di sini pada contoh soal yang pertama ini, water at 20 degrees Celsius flows at 8 kg per second from the diffuser arrangement shown in figure sample 5.1. The diameter of section 1 is 3.0 cm and the diameter at section 2 is 7.0 cm. Determine the increase in static pressure between section 1 and 2. Assume frictionless flow. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa kita diminta untuk membuat asumsi bahwa alirannya itu tidak ada gesekan atau frictionless flow gitu ya. Jadi di sini ini adalah gambar diffusernya seperti ini ya. Jadi melebar. Diffuser ini berbeda dengan nozzle ya. Kalau nozzle dia mengecil mengerucut. Kalau diffuser kebalikannya, justru semakin melebar. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari luas areanya pada cross sectionnya, nilai pada titik 1 dan titik 2, di mana A1 itu adalah Pi dikalikan dengan D1 kuadrat per 4 dan A2 itu adalah Pi dikalikan dengan D2 kuadrat per 4. Dengan perhitungan sederhana kita dapatkan nilai-nilai A1 dan A2. Kemudian kita mencari nilai kecepatannya atau U-nya, kecepatan alirannya. Pada titik 1 dan titik 2 tadi di soal sudah diketahui ya bahwa nilai laju aliran massanya itu adalah 8, sehingga U1 adalah 8 dibagi dengan A1 dan U2 adalah 8 dibagi dengan A2 nya gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menemukan berapa perbedaan pressure-nya antara titik 1 dan titik 2.
kita dasarkan pada persamaan Bernoulli, di mana jika sudah kita sederhanakan, kita mendapatkan persamaan P2 dikurangi P1 dibagi dengan rho itu sama dengan 1/2 GC dikalikan U1 kuadrat dikurangi U2 kuadrat. Sehingga dengan kalkulasi singkat kita mendapatkan P2 dikurangi P1 itu sama dengan 61,91 kilopascal atau senilai 8,98 pound per inch square absolutnya. Nah, itu contoh soal yang pertama ya, dari contoh penerapan persamaan Bernoulli. Kemudian kita lihat contoh yang kedua di sini, bisa kita cermati. Air at 300 degrees Celsius at 0.7 megapascal, pressure is expanded isentropically from a tank until the velocity is 300 meter per second. Determine the static pressure and Mach number of the air at the high velocity condition. Nah, di sini kita diminta untuk mencari berapa temperatur statisnya, kemudian tekanan statisnya dan Mach number-nya. Ya, jadi bisa kita buat perhitungan. Persamaan energinya pada aliran ini yaitu I1 sama dengan I2 ditambah U2 kuadrat per 2 GC. Nah, kemudian kita bisa memasukkan penyederhanaan ya, karena nilai dari initial velocity-nya itu sangat kecil, kemudian dan prosesnya adalah adiabatis, maka CP dikalikan dengan T1 min T2 itu sama dengan U2 kuadrat per 2 GC. Kita masukkan angka-angkanya. CP-nya adalah 1005, kemudian T1-nya tadi diketahui 300 ya. T2-nya dicari, kemudian U-nya sudah diketahui ya, 300 meter per second dibagi dengan 2, kemudian nilai GC-nya adalah 1, sehingga didapatkan nilai T2-nya itu adalah 255,2 derajat Celcius. Kemudian yang kedua kita mencari static pressure-nya atau tekanan statisnya. Di sini kita menggunakan persamaan P2 min per P1 itu sama dengan T2 per T1 dipangkatkan gamma per gamma min 1. Kita masukkan data-data yang sudah diketahui tadi, sehingga kita mendapatkan nilai P2-nya adalah sebesar 0,526 megapascal. Kemudian berapa Mach number-nya? Nah, kita harus cari tahu dulu nilai A2-nya. A2 kita masukkan angka-angkanya, kita ketahui, kita dapatkan senilai 460,7 meter per second. Sehingga M2 itu adalah U2 per A2, yaitu sama dengan 300 dibagi 460,7, sehingga Mach number-nya adalah 0,651. Nah, kira-kira seperti ini penjelasan untuk in-viscid flow-nya, gitu ya. Dan tolong teman-teman tetap memantau di video-video saya yang lain, terutama setelah pada bagian ini akan selanjutnya dengan banyak diskusi mengenai contoh-contoh soal ya. Dan untuk proses perkuliahan tolong tetap dipantau setiap kelas Anda masing-masing. Setiap minggu sekali, setiap hari Jumat dan Sabtu kita jadwalkan untuk perkuliahan mata kuliah ini secara online di kelas kita masing-masing. Ada 4 kelas ya, kelas A, B, C, dan D. Dan teman-teman bagi kelas A yang tidak bisa ikut di kelas A, silahkan bergabung di kelas yang lain. Begitu juga kelas yang lainnya. Kalau Anda tidak bisa bergabung karena ada suatu hal, silahkan bergabung di kelas yang Anda bisa masuk, gitu ya. Intinya tetap semangat untuk belajar, dan kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya ke saya melalui WhatsApp grup kita. Sekali lagi, kenapa kok saya minta teman-teman bertanya di WhatsApp grup itu ya, biar kalau ada satu pertanyaan itu ketika saya respon itu semua mahasiswa itu tahu semua jawabannya, gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan serupa yang terulang lagi, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.